Selamat pagi, salam sukses untuk semua. Kali ini saya akan berbicara tentang kunci sukses. Kunci sukses. Telah banyak orang berbicara tentang kunci-kunci sukses. Apa yang saya katakan mungkin bisa melengkapi. Pilih yang cocok buat Anda semua. Mengapa ada orang yang sukses, ada orang yang belum sukses, bahkan ada orang yang gagal? Mengapa ada orang yang sukses, ada orang yang belum sukses, dan ada orang yang gagal? Baik dalam karir, bisnis, hidup dan kehidupan keluarga, hubungan sosial, dan lain-lain. Kecuali ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Ada tiga faktor yang berpengaruh. Pertama adalah doa. Doa yang spesifik, istilah kerennya pakar-pakar terdahulu yang SMART. Doa harus SMART, khusyuk, rutin. SMART itu yang terpenting, juga spesifik, measurable, achievable, realistis, time bound, dan perlu ditambah fokus dan imajinasi. Karena beberapa doa yang bisa diimajinasikan perlu diimajinasikan. Imajinasi dan gambaran itu mewakili banyak kalimat, banyak kata-kata. Lalu yang kedua sedekah. Yang kedua adalah sedekah, atau payungna adalah spiritual. Yang ketiga adalah berprasangka positif. Artinya tidak berprasangka negatif, seperti mengeluh, khawatir, takut, iri, dengki, dan seterusnya. Menurut penelitian, orang yang belum mampu berdoa, doanya bagus. Orang yang belum mampu berdoa itu sekitar 30%. Doa yang kurang efektif itu 33%. Orang yang belum terbiasa sedekah sekitar 66%. Orang yang mengeluh berprasangka negatif sekitar 87%. Lalu pola pikir
sekitar 66%. Pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah. Satu contoh doa yang spesifik. Ya Allah, saya memohon kepadamu, saya memohon kepadamu atas kuasa dan kehendak-Mu pada bulan Agustus tahun 2021 saya telah menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan bidang saya di dekat tempat kelahiran saya, dan sebagai pegawai negeri. Itu sudah spesifik. Ya Allah, saya memohon kepadamu, Rudianto mulai sekarang dan seterusnya amat mencintai saya, dan hanya saya yang dicintai. Itu contoh doa yang spesifik. Kalau dalam usaha bisnis, contohnya, ya Allah, saya memohon kepadamu atas kuasa dan kehendak-Mu mulai sekarang dan seterusnya usaha bisnis saya catering tambah hari semakin lancar, aman, mendatangkan rezeki yang semakin berlimpah, dan saya bisa menikmati rezeki itu, dan saya serta keluarga bisa menikmati rezeki itu. Selain itu, usaha saya dari bulan ke bulan selalu berkembang karena ya Allah. Itu contoh, itu hanya contoh, mau ditambah silakan. Ya Allah, berilah saya anugerah calon suami yang cocok dan bisa membahagiakan lahir batin diri saya, dirinya, dan keluarga selamanya. Karena ya Allah. Itu beberapa contoh doa. Lalu masalah mengeluh, itu bukan jumlahnya mengeluh, bukan jumlahnya keluhan. Jadi bukan jumlahnya keluhan, tapi kadang-kadang satu keluhan bisa menggugurkan atau menghambat pencapaian tujuan. Contoh, Anda mungkin sudah bersedekah banyak, Anda rajin sholat, Anda rajin berdoa, rajin tahajud, rajin puasa, rajin juga berdoa spesifik. Tapi kalau keluhan Anda ada satu atau beberapa yang menghambat, bisa juga doa-doa tersebut terhambat atau hilang. Air tuba bisa menghancurkan sebelanga air susu. Contoh mengeluh, wah kalau begini bisa hancur bisnis itu. Duh, kalau banyak saingannya begini, tak mungkin bisnisku maju. Duh, sial ini. Nah, itu contoh-contohnya. Itu bisa menghancurkan segala.
Yang ketiga, masalah yang ketiga adalah selain doa dan prasangka negatif adalah sedekah. Ya kalau bisa sedekah itu mohon petunjuk pada Tuhan, minimal berapa, atau kalau tidak silahkan sedekah dengan cara apapun, sedekah pikiran, sedekah tenaga, sedekah uang, dalam kondisi kita sedih, dalam kondisi yang sangat terhimpit, kita tetap dianjurkan bersedekah dalam kondisi apapun. Yang sulit kadang-kadang dalam kondisi kita sedang marah, sedang banyak masalah, ada orang minta-minta, malah kita bentak. Sebetulnya itu godaan. Sedekah terkait dengan rezeki Anda juga. Kalau Anda ingin rezekinya kadang-kadang mendapat keberuntungan atau tiba-tiba, ya Anda mestinya juga sedekahnya kadang-kadang mengejutkan. Tukang parkir Anda beli 10.000, mungkin agak terkejut, atau 50.000. Nah, kalau Anda belum pernah mengejutkan, Anda ya mungkin jarang mendapat kejutan-kejutan itu. Lalu yang sulit adalah masalah ikhlas. Ikhlas bersedekah itu masalahnya masalah juga harus berlatih dari sedikit. Pertama 5.000 udah ikhlas, mau 10.000 belum ikhlas, tapi lama-lama nanti jadi ikhlas. Jadi sampai batas tertinggi Anda mau tidak ikhlas itu bagus. Batas tertinggi Anda akan tidak ikhlas, itu sedekah itu bagus. Bukan teori, dicoba saja. Tapi jangan mengeluh. Ya, hindari mengeluh. Keberuntungan dan keajaiban itu hanya bisa didapat dengan keyakinan. Saya kira untuk ini itu saja yang saya sampaikan. Mungkin di lain waktu ada kupasan sedikit tentang doa, kupasan tentang prasangka positif, kupasan tentang pola pikir, kupasan tentang guru, kupasan tentang petunjuk Allah. Itu melalui apa saja. Saya tambahkan bahwa yang menghambat untuk pencapaian tujuan Anda itu, atau mengurangi ketajaman kualitas doa, adalah marah, emosi, dengki, dan semacamnya. Itu akan kita bahas pada episode selanjutnya. Terima kasih. Saya Subiono, 081 215 75 384. Mohon jangan lupa subscribe dan komen. Dan subscribe dan komen itu termasuk sedekah Anda. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga atas kuasa dan kehendak Allah Anda
tambah hari semakin sukses, bahagia lahir batin karena Allah. Selamat siang.